Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meneping rasa, meneping cipta, luhuring budi, gapuraning tentrem. Semoga para pemirsa yang berada di kota dan di desa selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Jumpa kembali dengan channel Kalempati. Kali ini channel Kalempati membahas tentang watak dan perjalanan hidup manusia berdasarkan neptu, weton, dan pasaran. Ketika seseorang berpendapat sebuah tantangan adalah salah satu hambatan besar yang berada di tengah kehidupannya, kemudian memutuskan menyerah dan mengakhiri banyak hal dalam kehidupan, maka dia tidak akan pernah sukses dalam hidupnya dan tidak akan bisa mencapai semua kebahagiaan yang didambakan. Dengan kata lain, dengan mencoba mengubah kehidupan, namun mengadaptasikan diri dengan keadaan dan situasi yang ada adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Channel Kalempati mengajak pemirsa untuk mengetahui watak dasar yang dimiliki manusia yang berdasarkan dari hari kelahiran dan weton. Kelahiran, hari, dan pasaran bisa untuk mengetahui kepribadian seseorang. Akan lebih akurat lagi jika mengetahui wuku yang dimiliki. Namun untuk mengetahui wuku harus tahu dulu lahir di bulan apa dan lahir di tahun berapa. Pemaparan tentang watak, karakter, serta palahir sesuai hari dan pasaran. Channel Kalempati hanya memaparkan secara global saja dikarenakan tidak disertakannya wuku. Apabila pemirsa ingin mengetahui penjabaran weton panjenengan secara detail, channel Kalempati bersedia membantu untuk memaparkannya. Kirim hari pasaran, tanggal, dan tahun kelahiran. Dengan mengetahui watak dasar dari weton, pemirsa bisa mengubah keadaan dan bisa mengubah strategi dalam menjalani kehidupannya. Hal yang perlu diingat, masa depan itu abu-abu. Yang membuat jelas itu dari hasil keputusan hari ini. Dalam budaya Jawa, hari lahir dan pasaran itu sangat disakralkan. Sejak zaman dahulu, sistem penanggalan atau penghitungan neptu weton Jawa ini sudah biasa digunakan oleh masyarakat Jawa. Bukan hanya sebagai penanda hari lahir saja ataupun untuk menggambarkan sifat, karakter, dan nasib seseorang, melainkan bisa juga digunakan untuk menentukan masa mulai tanam dan panen, meramal kecocokan jodoh, ataupun untuk meramalkan hari baik untuk tujuan tertentu. Berbagai pakem dalam penghitungan ataupun penafsiran dari weton sudah mengakar begitu kuat dan dalam diri orang Jawa. Beragam metode, rumus, ataupun ketentuan yang diyakini dari generasi ke generasi memiliki makna yang menjadi tuntunan ataupun peringatan bagi yang mempercayainya. Weton panjenengan adalah gabungan dari 7 hari dalam seminggu: Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bahasa Kawi dari nama-nama hari antara lain: Senin itu Somo, Selasa itu Anggoro, Rabu itu Budo, Kamis itu Respati, Jumat itu Sukro, sedangkan Sabtu itu basa Kawinya itu Tumpak. Dengan 5 hari pasaran, yaitu Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Bahasa Kawi dari pasaran atau Poncoworo diantaranya: Legi itu manis, Paing itu jenar, Pon itu Palguna, Wage itu cemengan, sedangkan Kliwon bahasa Kawinya kasih. Perputaran ini berulang setiap 35 hari sekali, sehingga menurut perhitungan Jawa hari lahir panjenengan akan berulang setiap 5 minggu, dan setiap hari kelahiran memiliki pengaruh masing-masing dalam menentukan sifat, karakter, dan nasib panjenengan. Langsung saja kita melihat dan mengamati perjalanan hidup
weton Sabtu Legi atau tumpak manis. Setu Legi itu suka menjalankan perilaku yang baik. Dewane Bathara Narada. Ini artinya suka memberikan wawasan dan arahan kepada orang lain. Manuke kundul. Burung kundul itu burung yang solidaritasnya tinggi, suka bergerombol dan suka bergaul. Orang yang lahir di hari Sabtu Legi, orangnya cerdas dan pandai serta dermawan. Lakuning weton Sabtu Legi yaitu lakuning banyu. Memiliki kewibawaan, pandai mencari sandang pangan, dul tinuku gelis payu. Pekerjaan yang paling cocok dagang. Weton Setu Legi itu bakat jadi orang kaya. Sabtu Legi atau tumpak manis neptu 14. Khusus untuk menghitung Sabto Sudo menggunakan rumus neptu dan hari sebagai berikut. Jemuah itu 1, Setu itu 2, Minggu itu 3, Senin 4, Selasa 5, Rabu 6, dan Kamis 7. Untuk neptu pasarannya Kliwon 1, Legi 2, Paing 3, Pon 4, dan Wage 5. Sabto Sudo hasil 1 itu jatuh Segoro Waseso. Sisa 2 itu jatuh Tunggak Semi. Untuk yang sisa 3 Satrio Wibowo. Sisa 4 Sumur Sinobo. Dan sisa kelima itu Bumi Kapetak. Sisa 6 itu Satrio Wirang. Sedangkan sisa ke-7 itu Lebu Katiup Angin. Keterangannya Sabtu, neptunya 2, Legi, neptunya 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 7 sisanya 3. Setu Legi neptu 14 jatuhnya pada angka 3 yaitu Sumur Sinobo. Sumur Sinobo artinya bisa menjadi sendang, pangungseng dan bisa membantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Ini karakter yang paling menonjol pada weton Setu Legi. Pal rezeki weton Sabtu Legi atau tumpak manis. Pal rezeki weton kelahiran itu setiap 6 tahun mengalami perubahan. Penghitungan pal rezeki itu dihitung mulai dari umur 1 sampai 6 tahun. Sejak kelahiran bayi sampai umur 60 tahun. Tiap 6 tahun akan mengalami suatu perubahan. Setelah umur 60 tahun berubah lagi ke hitungan awal. Lihat video ini sampai selesai agar mengetahui kapan perubahan-perubahan rezeki weton Setu Legi itu berubah. Umur 1 atau 0 hari sampai 6 tahun nilainya 2. Nilai ini dalam urusan rezeki pas-pasan. Paribasane iso dinggo mangan ro nyandang iku wis becik. Biasane orang tua yang memiliki anak yang lahir di Setu Legi rezekinya baru cukup untuk biaya hidup, makan, dan kebutuhan pribadi. Untuk umur 6 tahun sampai 12 tahun nilainya 4. Pal rezeki untuk kelahiran weton Setu Legi meningkat. Di angka nilai 4, masalah urusan rezeki bagus dan kesehatan tidak ada masalah. Umur 12 tahun sampai 18 tahun weton Setu Legi nilainya 5. Di angka nilai 5 rezekinya semakin bagus. Dan di usia ini rezekinya lewat orang tuanya, dalam usaha orang tuanya berkembang pesat. Umur 18 tahun sampai 24 nilainya 0. Dalam angka 0 ini ada 2 kemungkinan. Nilai 0 itu sama dengan telur, bisa netes bisa wurung, yang artinya rezekinya bisa semakin besar dan bisa surut. Umur 24 sampai 30 tahun nilai rezekinya 1. Untuk nilai 1 rezekinya menurun. Menurun di sini bukan berarti tidak punya pemasukan. Angka 1 itu nilai rezeki kecil, meskipun dapat rezeki, itu tidak bisa menutup kebutuhan yang ada. Biasanya umur 24 sampai 30 tahun weton Setu Legi itu mengalami kesulitan dalam hal rezeki. Beda lagi kalau sudah berumah tangga, itu bisa ditambah dari rezeki pendampingnya. Umur 30 sampai 36 tahun nilai rezekinya 2. Urusan rezeki ada peningkatan
jika umur ini sudah memiliki keluarga, rezekinya semakin bagus dan cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Umur 36 tahun sampai 42 tahun mendapatkan nilai 4. Di saat umur ini mengalami peningkatan masalah rezeki. Apabila memiliki usaha, usahanya berjalan lancar. Jika kerjanya itu menjadi pejabat, akan selalu mendapatkan jabatan yang tinggi. Umur 42 sampai 48 tahun nilainya 5. Nilai 5 ini bagus dalam urusan rezeki maupun ketentraman kesehatan keluarga. Rezekinya mudah didapatkan, tidak seperti PAL di angka 1. Di nilai angka 5, rezekinya dan usahanya semakin maju. Umur 48 tahun sampai 54 tahun mendapatkan nilai 0. Di nilai angka 0 ini bisa puncak kejayaan rezeki weton setulegi dan bisa juga kemerosotan rezeki weton setulegi. Nilai angka 0 itu belum bisa dipastikan, masih memiliki dua arti, netes opo wurung. Umur 54 tahun sampai 60 tahun mendapatkan nilai 1. Di umur 54 tahun sampai 60 tahun, weton setulegi mengalami penurunan. Apabila rezekinya besar, itu hasil dari tabungan di saat umur 42 sampai 48 tahun atau rezekinya pendamping yang mengikuti. Demikian pemaparan tentang PAL rezeki weton setulegi atau tumpak manis yang bisa saya sampaikan. Apabila tidak ada kesesuaian candraning weton setulegi, para pemirsa yang memiliki weton setulegi untuk mengecek ulang benar tidak weton yang dimiliki. Terkadang pada zaman sekarang masalah urusan weton itu sudah banyak yang tidak menguri-uri dan bahkan tidak mengetahuinya. Dan hal yang perlu diingat untuk pemaparan weton, meskipun sama hari kelahirannya, untuk waktu jam atau wuku dan sangat juga akan menjadi berbeda dalam pemaparannya. Untuk mengetahui wuku itu harus ketemu bulan dan tahunnya, baru bisa akurat 90% dalam memaparkan prediksi watak dan karakter manusia. Demikian pengetahuan yang pernah saya dengar dan saya ketahui. Tentang kebenarannya para pemirsa lah yang bisa menilai. Silahkan like apabila suka konten ini dan silahkan beri tanggapan di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan subscribe dan tanda lonceng agar para pemirsa mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel Kalam Wadi. Semoga para pemirsa channel Kalam Wadi selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagunging dumadi.